Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus karena hanya oleh kasih kemurahannya kita boleh berada pada pagi hari ini beribadah kepada Dia, memuji besarkan nama Tuhan. Akan kita saat ini mendengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa di mana ada pertemuan anak-anak Tuhan, ada Yesus di tengah-tengah kita. Dan Dia mau menolong kita, memberkati kita, dan membawa kita kepada pertumbuhan iman yang sempurna. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberkati saya untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih dan semua itu adalah dalam rencana Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, fakta menunjukkan bahwa kita ini hidup di akhir zaman. Alkitab katakan bahwa kita berada di akhir dari akhir zaman. Bentar lagi Yesus segera akan datang menjemput kita yang percaya dan setia kepada Dia. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya berbicara tentang akhir zaman. Penting sekali bagi kita untuk belajar tentang akhir zaman, karena memang kita sedang hidup di akhir zaman ini. Kenapa? Tujuannya adalah supaya kita tahu bahwa Tuhan sendiri sudah mengungkapkan melalui firman-Nya tentang hal-hal yang segera dan akan terjadi. Kedua, kita juga supaya yakin dengan pasti bahwa walaupun ada masa di mana kita mengetahui ada masa yang sukar, mana ada masa di mana antikris akan memerintah, tetapi Tuhan sendiri yang akan menolong kita karena kita adalah anak-anak. Nah, kita mau belajar tentang akhir zaman supaya kita selalu siap sedia menyongsong kedatangan Yesus kedua kali untuk hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kekudusan sebagai pilar yang mendukung kita supaya kita sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah rencanakan buat kita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya mengajak kita melihat dari kitab Daniel pasal 12. Daniel pasal 12, perikop ini berbicara tentang akhir zaman. Saya akan ambil dari Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 4. Daniel pasal 1 dan pasal 12 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ketiga, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu
dan meteraikanlah firman itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Puji Tuhan. Ayat yang baru kita baca ini merupakan bagian dari perikop akhir zaman. Saya ingin melihat bersama bahwa ada 4 poin dari 4 ayat ini yang dapat kita pelajari bersama pada hari ini. Peristiwa ini terjadi ketika Daniel berada di tepi sungai Tigris, di mana dia menghadapi penglihatan. Allah memberikan kepada Daniel penglihatan yang luar biasa, penglihatan yang akan terjadi nanti, pasti akan terjadi nanti. Nah, penglihatan ini di ayat 1 katakan bahwa ada satu masa, ada suatu waktu kesesakan yang besar. Ayat 1 ini saya mau fokus kepada kesusahan yang besar. Ayat 1 ini berbicara tentang apa yang Daniel lihat, tentang kesukaran yang besar. Kesukaran yang besar ini berbicara tentang waktu kesesakan yang seringkali kita dengar melalui pelajaran Bapak Gembala, bahwa ini berbicara tentang aniaya besar 3,5 tahun yang dipimpin oleh Antikris. Ini aniaya besar. Tetapi untuk itu saya mau ajak kita lihat di dalam Matius pasal 24. Injil Matius 24 juga menjelaskan tentang ayat ini. Di dalam ayat 21 berkata begini. Ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi pada masa itu, masa yang dilihat oleh Daniel, suatu masa di mana Antikris akan memerintah selama 3,5 tahun, di mana masa itu firman Tuhan berkata melalui ayat ini katakan bahwa peristiwa yang akan terjadi itu adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sejak awal dunia ini sampai sekarang ini, dan tidak akan terjadi lagi. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat ada suatu kejadian akan terjadi, dan kita sebagai anak Tuhan akan menghadapi itu. Masa di mana siksaan yang besar, siksaan yang besar, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Great Tribulation, ini berbicara tentang kesengsaraan yang besar. Ini hidup sengsara. Kalau kita mengalami apa yang namanya sengsara dan sebagainya, ini sengsara yang besar yang belum pernah terjadi sejak ada dunia ini sampai sekarang. Jadi tidak ada orang yang bisa menceritakan peristiwa seperti ini, karena peristiwa ini belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Dia hanya terjadi pada masa itu, yaitu 3,5 tahun. Aniaya besar. Ini dilihat oleh Daniel, diberikan oleh Allah kepada Daniel untuk melihat inilah peristiwa itu. Tetapi kita sebagai anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, kita pelajari apa yang dikatakan oleh ayat ini. Terjadi siksaan yang dahsyat. Siksaan yang dahsyat. Saya nggak bisa bayangkan dahsyatnya seperti apa. Tetapi ada beberapa firman Tuhan menjelaskan tentang kedahsyatan daripada siksaan ini, kedahsyatan daripada penderitaan ini, kedahsyatan daripada kesesakan yang besar ini. Saya ajak kita melihat Wahyu pasal 13. Di dalam Wahyu pasal 13 dikatakan demikian. Ayat 2 berkata, 13 ayat 2 berkata, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa.
dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kuasanya yang besar. Jadi kekuatannya daripada si iblis ini, seluruh kekuatannya, seluruh tahtanya dan seluruh kekuasaannya yang besar itu diserahkan kepada Antikris. Antikristus yang akan memerintah pada saat aniaya besar ini. Jadi dia mendapat suatu wewenang yang luar biasa dari iblis. Kuasa yang luar biasa ini dipakai oleh dia untuk mengadakan namanya kesesakan yang besar atau siksaan yang sangat dahsyat, yaitu Great Tribulation. Bagaimana siksaan ini terjadi? Dia tidak menyiksa orang-orang yang tidak percaya pada Yesus. Dia siksa orang yang percaya pada Yesus. Itulah sebabnya orang yang percaya pada Yesus, Alkitab katakan bahwa ada terkelompok dua orang. Ada dua kelompok. Ada kelompok yang namanya gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Yang bijaksana itu mempunyai Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang bodoh tidak ada siapa Roh Kudus. Kita semua gereja Pentakosta, jemaat Gereja Kenapa, kita diperlengkapi oleh firman Allah dan Roh Kudus. Itu adalah kita harus bertumbuh sampai kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Nah, ayat ini katakan di ayat 4 dikatakan begini. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang itu? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Jadi pada saat itu Antikris memaksa setiap orang yang mengaku ikut Yesus, yang tidak mengalami penyingkiran gereja, orang ini yang namanya di istilah kita itu adalah orang-orang tersisa. Saya akan bahas di sana, tetapi saya membahas tentang bagaimana siksaan ini. Seperti apa sih siksa yang besar ini? Dikatakan bahwa mereka, yaitu Antikristus, akan memaksa. Kita nggak mau, tetapi dipaksa dengan satu kekerasan yang luar biasa, karena dia pegang kuasa, dia pegang tahtanya, dia pegang kekuatannya. Dipaksa orang-orang yang percaya kepada Yesus ini supaya mereka, di sini dikatakan dipaksa supaya mengatakan kepada si Antikristus itu, siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapakah yang sama seperti Antikris itu? Kedua dikatakan, siapakah dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Jadi orang-orang ini dipaksa untuk mengakui kehebatan Antikris. Padahal kita tadi baru menyanyikan lagu Yesus layak menerima pujian dan hormat. Hanya Yesus yang layak menerima pujian dan hormat. Karena Yesus kita adalah Yesus yang hebat, Yesus yang heran. Tetapi pada saat itu, sementara hati kita mengakui Yesus itu heran, Yesus itu ajaib, Yesus itu layak menerima segala pujian, dipaksa oleh Antikris. Alkitab katakan dipaksa untuk mengatakan, siapakah yang sama seperti engkau Antikris? Siapakah yang dapat berperang dan melawan engkau Antikris? Dipaksa seperti ini. Kalau tidak mau, konsekuensinya kita tahu. Ini siksaan besar. Baru satu, pemaksaan yang luar biasa. Bukan sekarang ini paksa ya, oh ini harus ikut begitu. Dipaksa dengan cara dikatakan belum pernah ada sejak ada dunia sampai sekarang, bahkan tidak akan pernah terjadi lagi. Kalau kita lihat film-film atau video-video tentang bagaimana ISIS paksa itu orang-orang, kemudian mereka bertunduk, kemudian ditembak dari belakang, itu baru bagian kecil. Kenapa? Karena di sini dikatakan belum pernah terjadi.
Dan hanya saat itu terjadi. Kemudian setelah itu tidak akan terjadi. Pertama. Yang kedua, jadi siksaannya seperti itu. Yang kedua, ayat 5 dan 6 masih di bawah 17. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 42 bulan itu 3,5 tahun. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 42 bulan atau 1260 hari. 3,5 tahun. Lalu ayat 6, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Jadi pemaksaan ini bukan saja untuk mengakui antikris itu, tetapi kedua ini dipaksa untuk menghujat. Dipaksa untuk menghujat. Yang dihujat itu ada 4. Pertama di sini Allah, menghujat Allah, Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan, Allah yang agungkan, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kesehatan, kekuatan, yang memberikan berkat kepada kita. Kita disuruh hujat. Kedua, yang dihujat adalah namanya. Nama Allah kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita menghujat nama Tuhan Yesus Kristus, harus dihujat. Padahal sekarang kita menyembah, kita tinggikan, kita puji, kita agungkan Dia. Pemaksaan ini yang akan sangat berat kita hadapi. Siksaan yang luar biasa. Kemudian dikatakan yang dihujat adalah kemah kediamannya. Ini tentang gereja, orang-orang percaya. Itu harus kita hujat. Kita harus tunjukkan bahwa mereka tidak ada apa-apanya. Dan sekarang sudah mulai terjadi. Kemudian yang keempat dikatakan mereka yang diam di surga, ciptaan yang diam di surga, itu adalah malaikat-malaikat Tuhan. Itu pesuruh-pesuruh Tuhan yang senantiasa datang untuk memberikan pertolongan kepada kita. Ini harus dihujat. Siksaan seperti ini digambarkan sebagai great tribulation. Digambarkan suatu sengsara, kesengsaraan yang sangat besar. Itu poin kedua. Poin ketiga itu yang di sisa di ayat yang ke-17 dan 18. Masih di pasal 13. 17-18 berkata begini. Dan seorang malaikat lain keluar. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat barang siapa yang bijaksana. Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Bilangan binatang itu yang adalah seorang manusia adalah 666. Mereka ini akan memaksa bahwa seorang pun tidak dapat membeli dan menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Kalau nggak ada tanda 666 tidak bisa jual beli. Tidak bisa jual beli. Sekarang kalau di Wuhan itu nggak bisa beli karena memang kosong itu supermarket. Di Singapura beberapa supermarket itu ada yang kosong. Mustafa kemarin itu katanya akan kosong. Tetapi kalau ini mau membeli, mau menjual nggak bisa. Di sini mulai berlaku bagaimana satu pemerintah yang melarang adanya jual beli. Sekarang sudah mulai kita lihat. Sekarang transaksi sudah mulai yang namanya non tunai di mana-mana. Transaksi non tunai. Siapa yang nggak bawa? Siapa yang nggak punya tol? E-tol? Nggak mungkin bisa lewat tol sekarang. Baru nanti Pertamina akan keluar. Kalau nggak bisa, nggak punya kartu nggak bisa beli BBM, bensin. Itu baru bagian embrio.
yang nanti akan berkembang terus sampai pada tercapailah ayat ini. Tidak bisa jual beli. Bisa berjual beli apabila kita memiliki tanda yang namanya 6 anak. Dan mereka ini sekarang kita sudah tahu ada yang namanya chip yang ditanam. Chip yang ditanam sekarang orang yang tahu itu untuk ID card, tanda identitas. Tetapi nanti ke depan dia akan berkembang begitu rupa sehingga antikris bisa mengontrol dari chip itu. Sekarang sedang kita lagi rancangan undang-undang tentang ID, identitas. Sudah usulkan ke DPR untuk dibahas. Satu kali kita hanya punya identitas satu. Begitu keluar, semua data keluar. Dan kalau chips ditanam ini, di sana ada satu larutan yang mana larutan ini bisa mengontrol saraf di otak. Sehingga walaupun kita bilang, oh saya tidak mau hujat Tuhan, tapi kalau larutan itu sudah dilepas di otak, kita berubah, kita menjadi orang yang menghujat Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak menghujat Tuhan? Tuhan, jangan sampai masuk chip ini. Itulah sebabnya kita harus terima firman Tuhan bukan dengan otak, tetapi dengan hati. Kita harus mengalami namanya pengalaman rohani bersama dengan Yesus, yaitu terima firman Tuhan. Jadi 3 hal ini yang menunjukkan bagaimana siksaan yang besar itu, kesengsaraan yang besar. Poin yang kedua, saya kembali ke Daniel pasal 12. Itu berbunyi, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Poin kedua ini berbicara tentang kebangkitan orang mati. Bahwa Daniel sudah diberikan petunjuk, ditunjukkan bahwa ada kebangkitan orang mati. Satu kali kelak akan terjadi yang namanya kebangkitan itu. Kita punya pengharapan bahwa kalau kita ikut Yesus yang sudah bangkit akan membangkitkan kita. Itulah satu pengharapan kita. Memang kita percaya kepada iman, percaya kepada, tetapi kita punya pengharapan bahwa satu kali kita akan dibangkitkan. Semua orang akan mati, kita katakan. Tetapi kalau kita ikut Yesus, kita akan dibangkitkan. Di ayat 2 ini, di poin kedua ini berbicara tentang kebangkitan orang mati. Tetapi ada 2 kebangkitan di sini. Kebangkitan pertama itu adalah kebangkitan tentang orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ini terjadi pada saat sangkakala ke-7 berbunyi. Pada waktu sangkakala Allah ditiupkan, maka orang yang mati akan dibangkitkan. Dan orang yang masih hidup akan diubah. Di dalam 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang ke-51 dan 52 berkata begini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ini nafiri berarti sangkakala ke-7. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ini kebangkitan yang pertama terjadi di akhir daripada masa antikris 3,5 tahun, pada saat peniupan sangkakala yang ke-7 yang ditiup berhari-hari. Salah satu peristiwa terjadi adalah orang yang mati di dalam Yesus akan dibangkitkan. Dan orang yang percaya, yang masih hidup saat itu, yang sudah mengalami peninggalan, akan diubah menjadi tubuh kebangkitan. Ini kebangkitan yang pertama. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka masih dalam kubur. Sementara yang dibangkitkan kebangkitan pertama, kita mempercayai begitu kita dibangkitkan, kita akan masuk dalam namanya 1000 tahun damai.
Di dalam 1000 tahun damai itu tidak ada dosa, karena iblis dimeteraikan dalam lubang yang terdalam selama 1000 tahun. Tapi nggak akan bicara ke sana terlalu jauh. Tapi kebangkitan yang kedua, kebangkitan yang kedua adalah kebangkitan terhadap orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu baru terjadi di akhir daripada 1000 tahun damai. Mereka dibangkitkan hanya untuk segera itu mau dihukum dan mereka masuk neraka. Jadi ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Kita semua yang percaya kepada Yesus bersukacita karena kita akan di sini akan masuk yang namanya mendapat hidup yang kekal. Oh puji Tuhan. Itulah sebabnya kita bernyanyi, inilah untungku. Keuntungan kita kalau hidup Yesus. Karena kita mati oke, tetapi kita pasti dibangkitkan dan masuk surga bersama Yesus. Tetapi yang kedua disini katakan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kengerian yang kekal itu dibuang ke dalam api neraka. Alkitab katakan itu seperti belerang dan beri siksa hari lepas siang dan malam disiksa di sana. Dan kita tidak mau ke sana. Kalau kita tidak mau tergolong kepada yang kedua ini, tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau tergolong kepada kebangkitan kedua ini, kita harus tetap setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita harus rajin beribadah seperti sekarang ini. Walaupun hujan, walaupun banyak tantangan, datang beribadah karena ada berkat-berkat ibadah yang Tuhan siapkan buat kita. Kemudian kita harus rajin berdoa, serahkan kepada Tuhan karena segala sesuatu dikerjakan oleh Allah melalui doa. Iman kita dibangkitkan dan Dia berikan kita jawaban. Kita harus rajin belajar firman Tuhan supaya kita mengerti ke depannya bagaimana menghadapi dunia yang penuh dengan gejolak ini. Saya percaya kalau kita selalu setia kepada Tuhan, maka kita tidak akan mengalami yang namanya sebagian untuk mengalami kehinaan dan kekerian yang kekal. Poin yang ketiga. Jadi poin yang ketiga terdapat dalam ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ayat ketiga ini berbicara tentang gereja Tuhan yang sempurna. Di pemandangan daripada Daniel yang diberikan oleh Allah, maka Daniel bisa melihat. Poin pertama tadi, dia melihat bahwa nanti ada satu masa kesesakan yang besar. Kita sudah tahu bagaimana akan terjadi di masa kesukaran yang besar itu. Kedua, dia bisa melihat bahwa ada kebangkitan pertama dan ada kebangkitan kedua. Yang kebangkitan pertama masuk surga, yang kebangkitan kedua masuk neraka. Dilihat oleh Daniel. Dan yang ketiga, Daniel bisa melihat bahwa ada gereja yang sempurna. Gereja berbicara tentang anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Tuhan akan mengalami yang kesempurnaan, disempurnakan. Itulah salah satu tujuan kita mengikuti Yesus. Kita bukan mau jadi biasa-biasa saja, tetapi kita mau jadi luar biasa. Definisi luar biasa bagi orang-orang lain adalah kita menjadi gereja yang sempurna. Siapa yang kerjakan itu? Itu Yesus yang kerjakan semuanya. Kita yang penting ikut Dia. Alkitab katakan kita yang penting kita berserah kepada Yesus dan percaya kepada Yesus, maka Allah akan bertindak buat kita. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Orang-orang bijaksana, kalau dalam bahasa Inggris itu berbicara tentang orang yang wise. Tapi wise di sini berbicara berkaitan dengan orang-orang yang dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani. Sebab itu seringkali orang gembala supaya kita bertumbuh sampai mencapai kepenuhan, sampai kita bertumbuh pada dewasa yang penuh. Ini bicara soal dewasa rohani.
Dewasa rohani itu dewasa dalam arti bahwa secara firman Tuhan kita dipenuhi dengan firman Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan, dan secara Roh Kudus memenuhi kita sampai kita penuh dalam Roh Kudus. Ini bicara soal wise, orang-orang yang bijaksana ini. Di sini dikatakan orang yang bijaksana ini akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Orang yang wise, orang yang bijaksana. Sekarang kita hidup di dunia di akhir zaman ini. Saya kaitkan kalau kita mau belajar tentang itu, ada satu pernyataan Yesus di dalam Lukas 10, di dalam Lukas 10 ayat 42. Lukas 10, Injil Lukas 10 ayat 42 berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu, yaitu apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria, dia bicara soal perempuan bicara tentang gereja Tuhan, yaitu kita semua. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harus memilih yang terbaik. Terbaik bukan atas pandangan kita sebagai manusia, tetapi yang terbaik menurut Yesus. Dalam ayat 42, Yesus katakan, tetapi hanya satu yang perlu. Apa itu? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apakah yang dipilih oleh Maria? Apakah yang tidak akan diambil daripada Maria? Kita mundur sedikit ke ayat yang ke-30, ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria, itu Marta mempunyai saudara Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Duduk dekat kaki Tuhan dan terus dengar perkataannya, terus dengar firman Tuhan. Artinya bahwa ayat ini bicara tentang bagaimana kita sebagai gereja Tuhan harus duduk di kaki Tuhan, harus berdoa, banyak berdoa. Ada tiga kategori berdoa menurut Alkitab, yaitu ada yang namanya mintalah maka kamu akan diberikan. Ini doa permohonan. Kedua, carilah maka kamu akan mendapat. Cari, kita cari. Orang kalau penuh Roh Kudus harus cari. Makanya kita di PDI ada nama doa 10 hari. Kita gak tiba-tiba punya harus cari. Karena sesuatu yang mahal, sesuatu yang bernilai harus dicari. Ada effort, ada usaha untuk mencari itu. Dan yang ketiga, ketoklah pintu, maka pintu dibukakan. Kita ketuk pintu kemurahan Tuhan, supaya kemurahan Tuhan itu boleh terbuka bagi saudara-saudara kita yang belum terima Yesus. Kita ketuk pintu kemurahan Tuhan, supaya Tuhan buka untuk firman Tuhan kepada tetangga, kepada teman-teman dan sebagainya. Karena semua tergantung dari kemurahan Tuhan. Memang kita harus menginjil, kita harus bersaksi, tetapi yang membuat orang bertobat hanya Yesus. Hanya Yesus. Oleh sebab itu harus kita bergantung kepada Yesus, bergantung kepada Roh Kudus. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa si Maria ini berbicara tentang gereja Tuhan, dia duduk di bawah kaki Yesus. Banyak berdoa. Dan yang kedua, dia terus mendengarkan firman Tuhan. Dengar perkataan Yesus, dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan sama seperti ini. Memang materi tentang akhir zaman ini biasanya disampaikan dalam bentuk pelajaran. Jadi ada gambar-gambarnya, ada penjelasan tulisannya. Tetapi pada saat siang hari ini saya bawakan dalam metode khotbah karena waktu terbatas. Saya percaya kalau kita belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan bertumbuh. Alkitab katakan di dalam Filipi pasal 1 tentang doa daripada Paulus. Filipi pasal 1 ayat 9, 10 dan 11 berkata begini.
Filipi pasal 1. Dan inilah doaku, doanya Paulus untuk jemaat Filipi. Semoga kasihmu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji. Menjelang di sini, menjelang hari Kristus, menjelang kedatangan Yesus kedua kali, kita diminta supaya kamu suci dan tak bercacat celah. Itu jemaat gereja sempurna. Suci bicara kita murni fokus hanya kepada Yesus. Tidak ada yang namanya kiri kanan. Kita mau cari apa? Cari fokus hanya Yesus. Dan tak bercacat celah, artinya tidak ada peluang untuk kita bisa diganggu tentang firman Tuhan. Tetapi di ayat pertama dikatakan, semoga, ini harapan dalam doa dari Paulus, supaya kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan. Jadi kasih, kita harus mengasihi satu dengan yang lain, kita harus mengasihi Yesus lebih dari segala-galanya. Itu hukum pertama dan utama. Mengasihi Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita, di atas segala-galanya. Tetapi mengasihi sesama itu sama seperti mengasihi diri sendiri. Itu hukum yang pertama dan utama menurut firman Tuhan. Nah, kasih ini Alkitab katakan di dalam doa Paulus ini, dia mau supaya kasihmu yang benar, kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan. Dalam pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar ini berbicara tentang pengetahuan firman Allah. Bukan pengetahuan teknologi IT, pengetahuan yang lain, bukan. Ini pengetahuan firman Allah yang kalau dalam bahasa Yunani katakan epignosis. Epignosis ini adalah mengetahui firman Allah secara mendalam. Bagaimana kita tahu firman Tuhan secara mendalam? Kalau kita belajar firman Tuhan. Kalau kita nggak belajar firman Tuhan, tidak akan tercapai yang namanya epignosis ini. Itulah sebabnya kita di gereja kita setiap hari Senin ada PA di sini, ada pelajaran Alkitab, ada guru-guru di sini yang mengajar, yang sudah doktor, sudah ada master, semua ngajar sini. Mereka sudah ikuti supaya jemaat bisa diperlengkapi dengan firman Tuhan. Jangan tinggalkan, manfaatkan ini dan gratis. Setelah gratis dapat konsumsi lagi. Kali saya katakan, ada konsumsi lagi. Belajar firman Tuhan, agak bertumbuh. Karena kita akan seperti ini. Amin. Haleluya. Jadi dari sini kita bisa melihat tiga hal yang Allah nyatakan kepada Daniel. Pertama, dia tunjukin, wah luar biasa, akan terjadi suatu siksaan yang besar. Great Tribulation akan terjadi. Disiksa sedemikian rupa, kita sudah tahu tadi. Kedua, dia tunjukkan bahwa nanti ada kebangkitan orang percaya dan kebangkitan orang yang tidak percaya, dipisahkan. Dan yang ketiga, bahwa nanti ada gereja yang sempurna, gereja yang bertumbuh penuh dengan firman Allah, penuh dengan Roh Kudus. Tetapi bukan saja penuh firman Allah, penuh Roh Kudus, tetapi juga ayat ini katakan, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Menuntun banyak orang kepada kebenaran. Jadi kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita penuh dengan firman Allah, bukan untuk duduk-duduk senang-senang dan kita berleha-leha. Tetapi ini ada sesuatu yang ditargetkan oleh Allah buat kita, untuk menjadi alat pilihannya Tuhan, menjadi perabot-perabot rumah tangga yang untuk tujuan mulia, kata firman Tuhan, yaitu menuntun banyak orang kepada kebenaran. Dan ini menyangkut upah. Saya nggak akan bahas tentang upah, tetapi ini mendorong kita supaya di akhir zaman ini, ketika Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi gereja yang sempurna, gereja yang dewasa ini, supaya kita bukan berleha-leha, tetapi kita sampaikan apa
yang menjadi tujuan Tuhan. Pergilah, jadikan segala bangsa muridku, kata firman Tuhan. Kita harus bawa mereka jiwa-jiwa menuntun. Ingat, kata ini katakan yang telah menuntut, ya, bukan memenangkan. Ini orang, baru saya sudah selamatkan orang sekian puluh, saya sudah selamatkan tiap tahun, saya selamatkan Islam. Enggak, yang selamatkan itu Tuhan. Itu harus ingat. Beda. Yang membuat orang bertobat itu Yesus, Roh Kudus. Dia yang membuat orang berbalik. Tetapi kita sebagai anak Tuhan berkewajiban untuk menuntun orang. Menuntun. Kalau dia tidak bisa datang ke sini, kalau engkau punya mobil hanya untuk 3 orang, kemudian masih ada kosong, ajak saudara, bawa ke sini 4 orang, jadi 7, 10. Jangan tinggal diam. Karena kita sudah hidup di akhir daripada akhir zaman. Bagaimana buktinya? Ayat yang keempat. Ayat keempat berkata begini, di Daniel 12. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan mendengarnya dan pengetahuan akan bertambah. Yang Daniel lihat tadi, yang poin pertama, poin kedua, poin ketiga sudah sangat jelas di mata Daniel. Allah sudah memberikan petunjuk, tetapi satu perintah datang, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu. Artinya apa? Yang dia sudah lihat itu mereka tidak bisa untuk menyampaikan saat ini. Dan ini terjadi pada tahun 530 sebelum Masehi, pada zaman Daniel tulis ini. Kemudian pertanyaannya, ini kitab ini dimeteraikan, dikatakan di sana, meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Sampai kapan dimeteraikan firman ini, kitab Daniel ini? Dimeteraikan sampai pada saat Yohanes berada di Pulau Patmos. Pada waktu dia menulis kitab Wahyu. Itu terjadi saat dia usia sudah tua. Kurang lebih tahun 90 Masehi. Berarti ini punya waktu kurang lebih 470 tahun. Dari mulai ini muncul di Daniel sampai muncul di Yohanes. Pada saat itu ketika Yohanes berdoa di Pulau Patmos, dia lihat ada satu kitab yang sedang dimeteraikan. Kitab itu dimeteraikan dan dia membuka, nggak bisa buka. Sehingga menangislah Yohanes ini. Dia katakan, aduh Tuhan, siapa yang bisa buka kitab ini? Kitab yang tadi ayat 1, ayat 2, ayat 3 kita sudah tahu. Siapa yang bisa buka? Nah itu kita harus lihat di Wahyu pasal 5. Di Wahyu pasal 5 berkata begini. Ayatnya yang keempat atau ketiga mulai. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku, Yohanes, dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda itu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterai. Kitab itu dimeteraikan oleh 7 meterai, dan yang hanya bisa membuka satu orang yang sudah menang. Siapa yang menang itu? Dia adalah, di sini dikatakan, tunas Daud atau suku dari Yehuda. Dia adalah Yesus. Yesus yang bisa buka meterai dari kitab yang sudah dilihat sekian ratus tahun yang lalu. Hanya Yesus yang bisa membuka. Membuka dalam arti bukan buka begini, tetapi memberikan pengertian, memberikan pengetahuan, memberikan hal-hal yang betul-betul berguna bagi kita. Hanya Yesus. Dan pada siang hari ini saya mau tunjukin satu saja meterai yang dibuka oleh Yesus, yaitu di dalam Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-7 dan 8. Ada pembukaan meterai pertama, kuda putih, meterai kedua, kuda merah,
3 kuda hitam, dan yang keempat kuda hijau kuning. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampah, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Membunuh. Jadi ketika buka meterai keempat oleh Yesus, maka keluar yang namanya kuda hijau kuning. Dikatakan kuda hijau kuning ini ditunggangi, yang membawa kuda ini adalah maut dan kerajaan maut. Jadi yang nyetir di maut, yang bawa kuda ini maut. Maut karena apa? Maut karena perang, karena kelaparan, dan karena sampah. Kita sekarang di akhir zaman, sampah ini bicara yang hangat-hangatnya sekarang, itu yang namanya virus corona. Virus corona, karena itu bicara soal sampah. Sekarang berkembang luar biasa. Yang mati tadi, kemarin saya lihat beritanya, yang mati gara-gara virus corona sudah 2.345 orang. Yang sembuh 26.000 orang. Yang sudah terkontaminasi kena virus 76.000. Ini kan berkembang. Di Italia sudah lihat, di Korea apalagi. Di Korea sekarang luar biasa. Ada satu kota 300 km dari Seoul. Sekarang mulai diproteksi. Darurat. Kenapa? Karena sudah ada yang mati. Virus di sini dikatakan sampah mendunia. Indonesia puji Tuhan ya, belum ada satu pun ini. Karena ini kita virus itu nggak kelihatan, ini bisa datang. Pembukaan meterai keempat mengglobal seluruh dunia. Bahkan WHO katakan bahwa belum ada obat untuk virus ini, tetapi puji Tuhan, Tiongkok sudah bisa ketemu yang namanya anti malaria dipakai untuk sembuh. Kenapa ada? Semuanya. Ini peristiwa tentang bagaimana maut dan kerajaan mau mengikutinya, menunggang kuda hijau kuning. Meterai keempat dibuka. Saya nggak baca ayat kedua, ketiga, satu kali karena waktu. Saya mau kaitkan dengan virus ini. WHO katakan demikian, tetapi kita anak-anak Tuhan harus betul-betul mengerti dari firman Tuhan. Kenapa ini akan ada Keluaran? Di dalam Keluaran, mana saya catatkan Keluaran supaya kita bisa melihat. Keluaran 8 ayat 22 berkata begini. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak akan terdapat ikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negerimu. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsaku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Kita tahu ada 10 tulah. Salah satu tulah ini tentang lalat ikat. Begitu lalat ikat menyerang Mesir saat itu, Tuhan sendiri berkata, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Umatku, anak-anak Tuhan, dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi apabila ada sampah, apabila ada seperti virus corona ini, kita harus yakin dari firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan bahwa Allah mengadakan perbedaan antara umatku dan yang bukan umat Tuhan. Umatku artinya orang yang percaya sungguh kepada Tuhan, bukan cuma Kristen KTP. Alkitab katakan bahwa orang benar hidup oleh iman. Jadi iman kita yang menentukan hidup. Maka sampah ini tidak bisa datang kepada kita. Kalau kita tolak dalam nama Yesus, firman Tuhan katakan usir dia
Dan itulah manfaatnya kita. Sebab itu kita harus jadi yang namanya Kristen yang dewasa, yang tadi. Mari sedikit itu berbicara tentang Tuhan bedakan antara orang yang percaya kepada Yesus dan yang tidak percaya kepada Yesus. Kemudian yang kedua, di dalam pasal 9 ayat yang keempat berkata begini. Ini tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Ternak aja yang dimiliki oleh anak Tuhan dan yang bukan anak Tuhan itu akan berbeda. Apa artinya? Artinya bahwa berita ini diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan bukan saja membedakan antara orang yang percaya kepada Yesus dan yang tidak, tetapi apa yang dimiliki oleh anak Tuhan diberikan perbedaan. Usaha kita, bisnis kita sedang kerjakan, Tuhan proteksi. Tuhan adakan perbedaan agar kita betul-betul berharap kepada Tuhan. Memang Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sudah katakan, dampak dari virus corona ekonomi itu luar biasa terganggu. Betul. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan turun. Tetapi firman Tuhan menjelaskan lain, bahwa Dia mengadakan perbedaan antara orang yang percaya kepada Yesus dan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang yang percaya punya bisnis dengan orang yang tidak, itu dibedakan oleh Tuhan. Perbedaan ini yang Tuhan mau. Tetapi maut dan kerajaan maut yang menunggangi namanya kuda hijau kuning itu dia tidak pandang bulu. Dia mau menyebar kemana-mana. Maut dan kerajaan maut ini memang luar biasa bekerja di akhir zaman. Tetapi kita punya Yesus. Kita punya Yesus. Yesus kita, Yesus yang hidup. Zaman dulu DPDI selalu mengatakan Yesus itu heran. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada Yesus dipakai oleh Yesus dengan heran. Heran apa? Artinya di luar dari pemikiran otak kita. Walaupun maut dan kerajaan maut sudah mengendalikan, namanya pembukaan mengenai keempat, tetapi ada satu. Di dalam Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-17 dan 18 berkata begini. Wahyu 1 ayat 17 dan 18, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Inilah Yesus kita. Yesus yang kita sembah, Yesus yang sudah selamatkan kita. Yesus ini, Dia adalah hidup. Dia sendiri katakan, aku hidup sampai selama. Yang namanya kunci maut dan kunci kerajaan maut. Kalau kunci maut dan kerajaan maut ada di tangan Yesus, dan Yesus itulah yang menolong yang membela kita. Kira-kira apa pengaruhnya kepada kita? Kita pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Kita pasti ditolong oleh Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur katakan demikian di dalam Mazmur 91 berkata begini sebagai ayat yang terakhir. Sebagai ayat Mazmur 91 berkata begini. Ayat 5 sampai 7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan maut, terhadap panah yang terbang waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam kegelapan, karena tahu sampar ini bergerak, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa-mu. Kenapa? Karena ada Yesus yang menolong kita. Dia bukan saja menolong kita, Dia memproteksi kita. Dia memberikan perbedaan. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita imani firman Tuhan ini,
dan kita mau lakukan firman Tuhan ini dengan benar, kita mau setia kepada Dia, kita mau lakukan dengan apa adanya, Tuhan tolong saya, pasti terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Setelah panjang lagi, mari kita berdiri sama-sama dan kita nyanyikan lagu itu. Tadi ada 1.000 orang. Walau 1.000 rebah di sisiku, kau tetap Allah penolongku. Mari kita berdiri sama-sama. Bahwa ada kesulitan yang besar, aniaya yang besar akan terjadi di akhir zaman ini. Kita juga sudah dijelaskan bahwa ada kebangkitan orang mati. Kebangkitan yang pertama yaitu bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Dan ada kebangkitan kedua bagi orang yang akan binasa selama-lamanya.
Juga firman Tuhan sudah jelaskan kepada kita bahwa kita akan menjadi gereja yang sempurna, bertumbuh dalam iman, percaya hanya kepada Yesus. Kita bijaksana di dalam belajar dari firman Allah dan belajar daripada Roh Kudus untuk bertumbuh. Dan itu tergantung kepada kita. Kalau kita mau berserah dan percaya kepada Yesus, ini adalah kesempatan kita. Kita masih diberikan waktu oleh Tuhan. Ketika kita masih hidup bernafas seperti ini, itu artinya Tuhan masih berikan kita waktu supaya kita memiliki kesempatan untuk bertumbuh di dalam Yesus, bertumbuh dalam firman Allah dan Roh Kudus. Dan biarlah kita mau setia. Kita mau tetap setia kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa kalau kita setia, kita tetap akan mencapai apa yang dijanjikan oleh Yesus. Pada pagi hari ini kita diajar oleh firman Tuhan untuk supaya kita memperbaiki komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan, saya mau sungguh-sungguh mengikut Engkau. Tuhan, saya mau memprioritaskan Engkau. Saya mau melakukan kehendak-Mu untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Biarlah komitmen ini Engkau pertegas dalam hidup-Mu saat ini juga. Karena Yesus menolong engkau, walaupun keadaan bagaimana, ada banyak yang berguna di sebelah kiri, di sebelah kanan, tetapi Yesus menolong kita. Dia penolong yang ajaib, Dia hebat dan luar biasa, dan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu yang Engkau izinkan kami dengar dan kami belajar pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus, Engkau Maha Tahu, Maha Kuasa, Engkau Maha Hadir. Mari jelaskan firman Tuhan ini ke dalam hati kami. Biarlah ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, supaya kami boleh bertumbuh menuju dewasa, menuju menjadi gereja yang sempurna, supaya kami dapat disingkirkan, terhindar daripada agia yang besar. Terima kasih Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, kami tinggikan. Engkau Allah yang memberkati kami dan melindungi kami. Marilah Tuhan, tetap kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami perbaiki komitmen kami. Kami mau tetap setia kepada Tuhan, karena kami tahu apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Karena firman-Mu sudah jelaskan. Kuatkan kami Roh Kudus, bahkan penuhkan kami dengan Roh Kudus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Allah yang baik. Kalau di antara kami ada yang sakit, Engkau-lah yang menyembuhkan, karena Engkau dokter di atas segala dokter. Kalau ada yang lemah, Tuhan, Engkau kuatkan kami semua Tuhan, karena Engkau memberi kekuatan yang hebat. Kalau ada yang tertutup jalan, Engkau buka jalan Tuhan, karena bagi Engkau segala-galanya mungkin. Oh haleluya Yesus, kami percaya Engkau Allah sumber segala-galanya, dan Engkau memberkati umat-Mu yang tahu berserah berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami angkat tangan tinggi kepada Engkau, kami agungkan Engkau, karena Engkau layak dipuji, dibesarkan, ditinggikan. Kami agungkan Engkau, karena Engkau layak menerima pujian hormat kami, dan Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Jadilah menurut kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami berserahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Engkau hebat luar biasa. Terpujilah nama Allah yang baik. Kami berterima kasih buat firman-Mu, karena itu berkati kami terus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.